Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Tim Nasional Pencegahan Korupsi meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2026. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, Satras PK 2025-2026 berfokus pada pencegahan korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Seranas PK meluncurkan 15 aksi pencegahan korupsi, meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Seranas ini bertujuan untuk memfokuskan penguatan pada efektivitas pelaksanaan agar berjalan lebih efektif dan berdampak baik. Fokus pertama terkait perizinan dan tata niaga secara rinci terdiri dari 5 aksi, meliputi aksi 1 peta pengendalian alih fungsi lahan sawah dan tumpang tindih izin di kawasan hutan, aksi pengawasan kuota impor, aksi transparansi data beneficial ownership, aksi reformasi tata kelola logistik nasional, dan aksi digitalisasi layanan publik dan perizinan. Berikutnya fokus kedua perihal keuangan negara terdiri dari 5 aksi, yakni aksi sinergi pencapaian program prioritas nasional melalui penerapan SIPD, aksi pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa, aksi optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, aksi optimalisasi pemanfaatan data berbasis nomor induk kependudukan, dan aksi penyelamatan aset negara. Sementara itu, fokus ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi terdiri dari 5 aksi. Di antaranya aksi peningkatan integritas partai politik melalui penerapan sistem informasi partai politik, aksi penguatan peran dan kualitas APIP, aksi penguatan tata kelola penanganan perkara pajak, aksi penguatan tata kelola penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi, serta aksi kerjasama BUMN BUMD. Fokusnya masih sama gitu. Yang pertama kan karena di perpresnya disebut untuk dia hanya di tata niaga, perizinan tata niaga, keuangan negara, dan di reformasi birokrasi plus penegakan hukum. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Digital memfasilitasi pemanfaatan platform digital berbasis teknologi terkini untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah. Berkolaborasi dengan kementerian lembaga, Kementerian Komdigi sedang menyiapkan pengembangan aplikasi eGov yang ditargetkan akan beroperasi pada Januari 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital memfasilitasi pemanfaatan platform digital berbasis teknologi terkini untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah. Waminkom Digi Nezar Patria menyatakan peran tersebut sejalan dengan perubahan nomenklatur kementerian dari sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komdigi sedang menyiapkan pengembangan aplikasi eGov berkolaborasi antar kementerian dan lembaga, antara lain Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan keamanan siber yang ditargetkan beroperasi pada Januari 2025. Saat ini aplikasi eGov masih dalam versi beta dan masih digunakan oleh sekitar 40.000 user dari instansi kementerian dan lembaga. Waminkom Digi Nezar Patria menekankan kolaborasi pemerintah dan ekosistem industri menjadi kata kunci agar pengembangan aplikasi eGov yang juga akan mengadopsi teknologi artificial intelligence. Kita mendorong industri-industri yang menggunakan AI ini bisa lebih inovatif ya, lebih kreatif dan memberikan AI solution lah untuk semua sektor-sektor pelayanan ya, yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi industri kreatif perfilman Indonesia yang dinilai sedang bangkit. Sepanjang 2024 jumlah penonton tercatat mencapai 75 juta orang. Saat menghadiri acara penghargaan kompetisi film Jawa Timur di Surabaya Minggu 8 Desember 2024, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi industri kreatif perfilman Indonesia yang dinilai sedang bangkit. Sepanjang tahun 2024, jumlah penonton tercatat mencapai 75 juta orang. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak 98 tahun silam. Menteri Fadlizon menilai peningkatan produksi film nasional di berbagai genre dapat semakin mendongkrak pertumbuhan jumlah penonton film Indonesia. Penonton kita sekarang ini mencapai rekor yang tertinggi dalam sejarah, yang melampaui 75 juta mungkin ya, angka persis. Mudah-mudahan bisa melampaui 80 juta sampai akhir tahun. Kemudian layar-layar juga semakin banyak berdiri dan bertambah. Nah, kita harapkan
kegairahan untuk produksi film nasional juga semakin besar. Di kesempatan yang terpisah, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengajak para investor untuk membuka lebih luas gedung-gedung bioskop di wilayah-wilayah yang belum memilikinya, khususnya di daerah pedesaan maupun kabupaten. Pasalnya, film-film Indonesia mulai mendominasi layar kaca dan sekitar 60% dari total penonton adalah mereka yang menyaksikan film-film produksi sineas tanah air. Makanya kita mendorong investor-investor untuk yuk buka yuk bioskop-bioskop dengan yang sedang dan menengah di kabupaten-kabupaten, karena ini yang sebetulnya dibutuhkan tidak hanya untuk masyarakat kabupaten tetapi juga pelaku budaya setempat dan juga butuh lebih banyak layanan. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan produksi perfilman, salah satunya dengan melakukan perjanjian kerjasama produksi film bersama dengan pemerintah Belanda. Selain itu, dengan adanya kerjasama ini ditargetkan dapat memperluas jumlah dan jangkauan penonton baik di Indonesia maupun di Belanda. Indonesia-Belanda memperkuat kerjasama dalam bidang produksi film melalui penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Indonesia yang diresmikan di Jogja Netpack Asia Film Festival ke-19 di Yogyakarta. Perjanjian ini akan mendorong kolaborasi antara sineas Indonesia dan Belanda, serta membuka pintu bagi proyek-proyek inovatif yang menggabungkan beragam keterampilan, perspektif, dan keahlian. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Menteri Budaya Indonesia Giring Ganesa dan Wakil Menteri Budaya dan Media Belanda Barbara Wolfensberger. Dengan adanya kerjasama ini ditargetkan dapat memperluas jumlah dan jangkauan penonton baik di Indonesia maupun di Belanda. Wakil Menteri Budaya dan Media Belanda Barbara Wolfensberger menyebutkan, pihaknya sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerjasama dengan para pembuat film berbakat di Indonesia, dan ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang industri film. And it's not only about making, it is about cooperation and making film productions together, but to make films and documentaries that are interesting for an Indonesian audience, for a Dutch audience, but also for audiences around the world. So for us, it's really, really exciting to be able to work with very talented Indonesian filmmakers in order to tell all our shared stories to the biggest audience in the world. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.